Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas bab 5 perancangan menggunakan data flow diagram atau DFD. Di luar sana banyak orang bilang ini adalah konteks diagram juga, jadi jangan kaget apabila ada DFD dan orang menyebutnya konteks diagram. Kita masih bersumber pada materi dari buku Universitas Ankom Yogyakarta. Pengertian DFD dalam analisis sistem model digunakan untuk menampilkan atau menyajikan perancangan perangkat lunak. Pembagian model untuk melakukan perancangan perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi satu, berorientasi aliran data atau data flow oriented atau foundation oriented. Sudut pandang Lisa pada pendekatan ini difokuskan pada aspek fungsional dan behavior atau perilaku sistem. Contohnya adalah data flow diagram atau DFD. Yang B, entity relationship diagram atau IRD. Yang kedua, berorientasi objek. Berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Pendekatan berorientasi objek memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Diagram yang digunakan adalah UML. Jadi, kalau yang berorientasi aliran data, kita memakai yang namanya DFD atau context diagram. Tapi kalau yang berorientasi objek, kita memakainya UML atau Unified Modeling Language. Nah, nanti dibedakan aplikasi mana yang berorientasi objek atau yang perancangannya beraliran data. Oke, kita lanjut. DFD merupakan salah satu teknik yang cukup penting dalam menganalisa sistem karena yang pertama dapat mendefinisikan batasan sistem. Jadi batasan-batasan mana yang akan dibahas itu bisa dibatasi pada DFD tersebut. Jadi misalnya satu contoh, kita mau membahas hanya data stok barang. Jadi enggak semuanya dibahas dalam perancangan aliran data pada DFD. Yang kedua, membantu memeriksa kebenaran dan kelengkapan aliran informasi. Jadi nanti setiap perancangan akan ada informasi yang muncul. Informasi yang muncul itu yang alur-alur tersebut yang akan menjelaskan detail bahwa aplikasi itu atau sistem itu berjalan. Yang ketiga, merupakan dasar perancangan dengan memunculkan proses-proses pengolahan data. Ada beberapa elemen yang menjadi aturan dalam pembuatan DFD. Yang pertama, aliran data atau flow. Nah, Anda bisa baca sendiri. Yang berikutnya, nah ini konteksnya bisa dilihat. Yang kedua adalah proses. Jadi dikategorikan menjadi 4. Yang pertama tadi aliran data. Aliran data itu ada panahnya. Jadi data mengalir dari yang satu ke entiti yang lain. Yang kedua proses. Yang ketiga penyimpanan data. Penyimpanan data ada dalam data store. Data store ada beberapa bentuk, ada yang modelnya seperti ini, kayak garis 2, tapi ada yang modelnya garis 2, terus dipotong di tengah, terus bolong depannya. Seperti persis dalam gambar. Dua-duanya benar dan dua-duanya bisa dimanfaatkan sebagai penyimpanan data atau data store. Yang keempat, entitas eksternal. Entitas eksternal itu penyimpanan eksternal. Nah, bisa dibaca sendiri nanti biar langsung dicontohkan. Dalam pembuatan DFD, ingatan dalam pembuatan di DFD itu ada DFD level 0 atau orang menyebutnya tadi seperti yang saya sebut di atas, yaitu diagram konteks. Yang berikutnya adalah DFD level. DFD level itu level 1 sampai dengan level tak terhingga. Di level tak terhingga ya sampai habis ceritanya dalam
sebuah alur sistem. Secara singkat, langkah-langkah dalam pembuatan DFD. Sebelum itu, sebentar saya akan coba kasih contoh. Misalnya, dalam kasus pembuatan aplikasi informasi perpustakaan. Nah, perpustakaan ini karena contohnya kebetulan Amikom, maka yang dibahas perpustakaan Amikom. Tapi kalau nanti dalam beberapa proyek perancangan yang dibahas yang lain, berarti nanti akan diadopsi ke beberapa perancangan sistem yang lain. Tapi sebelum membuat perancangan DVD, kita harus membuat langkah-langkah yang dilakukan yang disebut dengan membuat dekomposisi, struktur fungsional top-down suatu sistem. Sistem informasi perpustakaan misalnya seperti dalam contoh di bawah. Yang pertama, di perpustakaan itu yang terlibat adalah anggota perpustakaan. Anggota perpustakaan itu bisa mahasiswa atau dosen. Ada petugas perpus, ada mahasiswa, ada karyawan. Koleksi dan buku-buku bisa berupa buku, bisa berupa koleksi, bisa berupa item koleksi. Terus transaksi ada transaksi peminjaman, ada pengembalian, ada juga denda, ada item transaksi, denda. Jadi denda ditentukan sesuai kebijakan pada kampus-kampus masing-masing atau sekolahan masing-masing. Ada penerbit, ada pengarang, ada detail pengarang. Yang berikutnya laporan. Jadi laporan denda harian, ada laporan transaksi harian, ada laporan koleksi, ada laporan daftar anggota. Jadi ada beberapa level di sini yang harus diterjemahkan atau harus didetailkan. Jadi seperti itu. Kita membuat DFD level 0, misalnya ada entitas petugas perpustakaan, ada karyawan, ada mahasiswa. Tugas perpustakaan, karyawan, data mahasiswa. Mahasiswa mencari koleksi. Koleksi tentunya bisa juga koleksi jurnal, bisa buku, bisa materi yang lain yang disediakan dalam perpus. Setelah itu petugas perpus, data petugas perpus, data karyawan, username, laporan denda harian, laporan transaksi. Anda bisa baca sendiri, nanti kita bisa praktekkan. Nanti kita kasih contoh di Visio. Kita akan coba di sana. Materi ini juga bisa dibaca karena materinya sudah pernah diupload. Jadi bisa dibaca, nanti tinggal kita praktekkan pada contoh Visio. Ada petugas perpustakaan. Jadi ada proses 1. Proses 1 olah data anggota perpus. Proses 2 olah data koleksi dan buku. Proses 3 olah data transaksi. Yang terakhir proses 4 pembuatan laporan. Itu pada level 1 sistem informasi perpustakaan. Dan pada level 2 untuk proses 1. Jadi maksudnya level 2 proses 1 itu olah data petugas perpus. Kita lihat 1 olah data lah ini. Jadi olah data anggota perpus ini bisa dipecah lagi menjadi level 2 untuk proses 1. Jadi level 2 tapi untuk proses 1. Jadi ini detailkan lagi. Jadi ada olah data petugas perpus. Nah, di situ mencakup olah data karyawan itu pada poin proses 1.2. Pada proses 1.3 olah data anggota. Pada proses 1.4 olah data mahasiswa dan seterusnya sampai data itu tidak bisa dibagi atau dipecah lagi. Sehingga itu dinamakan DFD level 2 proses 1 olah data anggota perpus. Jadi masing-masing bila mungkin sesuai dengan dekomposisi di atas, maka dipecah, dibikin detail. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Sekarang proses 2 untuk
level 2 untuk proses 2. Kita lihat olah data buku. Olah data buku di level 0. Pada level 0 olah data, level 0 olah data koleksi dan buku. Nah, ini olah data dan koleksi buku bisa dipecah lagi seperti pada DFD level 2 untuk proses 2 olah data koleksi dan buku. Proses 21.1 olah data buku, proses 2.2 olah data koleksi. Jadi koleksinya macam-macam, mungkin ada jurnal, ada majalah, ada acara ilmiah, majalah-majalah yang terkait dengan mungkin sekolahnya atau kampusnya. Yang proses 2.3 olah data item koleksi, proses 2.4 olah data penerbit. Dan seterusnya sampai poin 2.6, itu namanya DFD level 2, proses 2 olah data koleksi dan buku. Nah, yang berikutnya level 2 untuk proses 3, seperti tadi kita harus mengacu pada struktur yang ada di dekomposisi yang kita buat di atas. Jadi olah data, transaksi. Proses 3.1 lanjut sampai proses 3.4. Ini dinamakan data level 2, proses 3 olah data transaksi. Jadi sampai habis pada level 2 untuk proses 4. Jadi ada 4 proses kalau nggak salah tadi ya. Laporan daftar anggota. Sampai proses poin 4 proses 4.4. Demikian contoh yang bisa disampaikan dalam perancangan yang berbasis alur data dan mungkin nanti kalau yang berbasis objek nanti pada analisa perancangan sistem 2 kita akan bahas UML. Nah, kita akan tutup materi ini untuk menuju Visio yang akan kita praktekkan langsung seperti berikut. Jadi Visio seperti biasa Anda masuk ke Start, terus pilih Visio yang sudah Anda install. Setelah itu Anda pilih Basic Diagram. Nah, pada Basic Diagram ini Anda bisa klik sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan mana yang akan diambil. Jadi tinggal diambil mana yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya mau basic berarti seperti ini. Nah, tinggal di drag-drag aja, nanti diambil misalnya satu contoh, misalnya misalnya seperti ini. Nah, penambahannya hanya seperti itu. Nah, kalau mau membuat, kalau misalnya ada lainnya dibuang dulu. Lainnya mau dibikin warna apa bisa. Jadi seperti itu. Terus kalau mau bikin konektor atau koneksi berarti tinggal ditarik. Terus ini contoh ya, contoh dulu. Jadi mau dimasukkan atau mau ditarik kemana tinggal diatur aja. Nah, bahwa kalau misalnya kotak di atas A, kotak di bawah B, maka A dan B dihubungkan dengan yang di atas. Nah, kita coba untuk yang lain tag. Jadi misalnya tagnya itu namanya apa, misalnya ini namanya daftar buku, tinggal ditulis daftar buku, terus selalu ke pointer untuk merubahnya atau mengakhirinya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya
mau dikasih informasi berarti mahasiswa misal daftar buku, mahasiswa daftar jadi anggota perpus, anggota perpus. Jadi mahasiswa daftar menjadi anggota perpus. Jadi seperti itu. Jadi tinggal garisnya diklik atau juga bisa ditambah dengan mengeklik tag ini. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin lebih dari satu cerita atau informasi, jadi bisa dikasih strip, misalnya daftar anggota, terus Anda mau bikin lagi misalnya daftar pinjam misal ya, terus bikin lagi spasi daftar tunggaan, nah seperti itu. Dan selalu diakhiri dengan pointer tool, terus tinggal tarik aja. Jadi mau dikemanakan, tinggal tarik, tinggal dikecilin sesuai dengan kebutuhan dari tag tersebut. Nah, tag itu bisa ditaruh di mana Anda mau. Misalnya seperti ini. Atau misalnya seperti ini. Nanti lebih detailnya akan coba membahas apa namanya, mulai dari pembuatan DFD, level sampai atau konteks diagram sampai level yang berikutnya dengan khusus. Ini silakan Anda coba untuk tutorial visionya. Nah, nanti setelah itu kita akan praktek langsung. Oke, demikian kita akhiri materi pada pertemuan kali ini. Silakan dicoba. Pada akhir kuliah ini, silakan Anda mempraktekkan di Visio masing-masing dan jangan lupa diinstal dulu karena kalau nggak diinstal tentunya nggak bisa. Hasilnya ditunjukkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.